Nah, ini kembali kepada yang tadi. Ahlus sunnah wal jamaah ini, kalau kembali siapa yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabat, ya kita. Karena kita ini memang banyak bukti-bukti, data-data. Kalau ajaran kita sesuai dengan ajaran Nabi dan sahabat, Wahabi diajak ketemuan secara formal gak mau. Waktu saya ke Aceh pertama kali 2015, rencananya dialog dengan 2 ustadz Wahabi alumni Yaman, tinggal di Banda Aceh. Kawan-kawan di Aceh, Kiai siap kalau dialog sama Wahabi. Ahlus sunnah jangan ditanya siap lah, jangan ditanya, yang perlu ditanya Wahabinya. Di UIN Araniri. Akhirnya apa? Kira-kira kurang 2 minggu panitia telepon saya, Kiai dialognya gak jadi. Kenapa? Kemarin Ustadz Wahabinya tanya sama kami, siapa yang dari pihak Aswaja yang panel dialog dengan kami? Ada narasumber dari Jawa Timur. Kiai terus terang, wah kalau itu gak mau, cari orang lain aja, kalau bisa orang Aceh. Akhirnya gak jadi, gak mau mereka. Mengapa? Tahu kalau dalil kita ini kuat. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sumber-sumbernya Al-Quran, hadis, ajaran para sahabat. Lengkap memang. Kalau dari aspek dalil kita ini kuat. Kalau kita ini dalilnya kuat, mengapa Wahabi bertahan dalam ajaran Wahabi? Gak mau pindah. Kalau kita ini kuat dalilnya, kalau Wahabi itu yang kuat dolarnya. Apa maksudnya kuat dolarnya? Saya isi di Bogor 2000, sebelum ke Aceh 2015. Saya sebelum ke Aceh itu acara di Bogor, dapat 2 hari terus ke Aceh. Ada ustadz mantan Wahabi jumpa saya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Kamu tahu? Saya tahu Kiai. Berapa? Ustadz Wahabi ini gajinya sebulan $1.500. Berapa 1.500? 20 juta lebih. Kira-kira 22 atau 23 juta. Saya tanya, kamu kok tahu? Saya mantan Kiai. Itu gaji saya dulu, katanya. Tapi saya sudah keluar dari mereka. Saya ikut Wahabi karena jadi ustadz mereka karena perlu gajinya. Dulu awal-awal menikah sulit punya uang, makanya daftar jadi ustadz Wahabi. Artinya apa? Dolarnya itu kuat, saudara. Bukan soal dalil sebenarnya, tapi soal itu ajaran dolar, bukan ajaran dalil. Cuma mereka kalau bicara dengan kita, mana dalilnya? Dia gak tahu, makanya tanya. Kalau kita ya gak tanya karena jelas dalilnya. Ini ajaran Wahabi dengan kita. Jadi jelas ya, Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa saja yang kita amalkan dibid'ahkan oleh Wahabi, dalilnya ada. Jangan dibilang gak ada, ada semua. Mereka yang gak ada dalil. Ini contoh. Kita akan berbicara perbedaan pokok ajaran kita, akidah kita dengan Wahabi. Kalau kita ini akidahnya menggunakan konsep sifat wajib 20. Kalau Wahabi konsepnya apa? Akidah Wahabi ini konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah ini ajarannya sebagian bersumber dari ajaran jahiliyah. Mengapa? Karena tauhid rububiyah, dalam tauhid rububiyah uluhiyah ini Wahabi memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena itu sumber ajaran mereka. Kalau tauhid asma wa sifat, sumbernya dari ajaran Yahudi. Itu Wahabi. Kalau nggak percaya tanya sama mereka. Karena di kitab-kitabnya dijelaskan sumber akidah Wahabi katanya sama dengan kitab Yahudi.
kitab sucinya Yahudi. Padahal kitab sucinya Yahudi sudah ditahrif oleh mereka, tapi Wahabi percaya. Karena memang gurunya Wahabi. Yahudi itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya apa? Orang Wahabi membuat tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mengkafirkan dan mensyirikkan orang-orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Tujuannya itu. Karena dianggap melanggar tauhid uluhiyah dan hanya bertauhid rububiyah. Kalau tauhidnya hanya rububiyah, itu sama dengan tauhidnya orang-orang musyrik. Bahkan orang musyrik lebih bertauhid daripada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kata Wahabi. Mereka kagum dengan orang-orang musyrik. Wahabi itu kagum sama Abu Jahal, Abu Lahab itu kagum. Sampai-sampai di kitab Wahabi ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid. Mereka ini pembela orang jahiliyah, saudara. Orang itu kalau gak kagum kan gak membela. Ini Wahabi. Nah, kalau tauhid asma wa sifat tujuannya apa? Tauhid asma wa sifat ini tujuannya untuk merobohkan atau mengkanter sifat wajib 20 bagi Allah. Tujuannya itu. Ini konsep akidah Wahabi. Karenanya tauhid 3 Wahabi itu tauhid rusak. Nggak ada dasarnya, nggak ada sumbernya. Nggak boleh. Kalau kita ini punya anak dimasukkan ke lembaga Wahabi, nggak boleh. Mengapa? Karena akan diajarkan tauhid yang rusak dan diajarkan durhaka pada kedua orang tua. Wahabi. Kalau punya anak, punya saudara, jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi, tapi harus masuk ke dayahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,